Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Revit ID, teman-teman. Kali ini saya akan membahas cara untuk membuat balok mengecil pada ujungnya di Revit. Kira-kira kalau saya tunjukkan image-nya nanti akan seperti ini. Jadi dalam contoh ini saya akan buat kanopi di lantai 2 ya, untuk main entrance-nya. Nah, langsung saja teman-teman ya. Saya buka filenya dulu, open dari file yang terakhir, kemudian geser ke bawah. Silakan teman-teman, kalau memang teman-teman belum punya filenya, bisa download di latihan sebelumnya ya, latihan 33 kalau nggak salah ya, atau 34 di bagian deskripsi. Oke, open. Setelah teman-teman open, silakan di save ya, untuk progres latihan ya, sesuai dengan materi latihannya. Yang terakhir kemarin saya bikin adalah membuat balok miring di Revit. Kalau kita lihat tampaknya dari tampak selatan, klik 2 kali. Di sini terlihat bahwa balok miring. Karena ini balok miring nggak perlu, maka saya hapus saja teman-teman ya. Saya hapus dulu. Oke. Saya save dulu menjadi save as project 36 teman-teman ya. Karena ini materi yang ke-36. Alhamdulillah, channel Revit ID sudah cukup banyak materinya sampai tutorial yang ke-36. Kemudian setelah SFS, masuk ke lantai 2. Klik 2 kali struktural plan lantai 2. Nah, di sini saya akan membuat kanopi ya. Supaya contohnya lebih mudah, saya akan membuat kanopi dari as D sampai B ya, atau dari as B sampai D. Saya bikin kanopi selebar 3 meter. Ya, teman-teman ya. Di sini masih ada garis reference plan ya. Saya klik kanan, kemudian create similar ya. Kalau teman-teman tidak ada atau sudah terhapus sebelumnya, bisa teman-teman ikutin membuat reference plan dari menu struktur, kemudian klik reference plan ya. Kemudian offset sejauh 3 meter. Ya. Kemudian klik di as ya. Klik zoom, kemudian klik ya. Nah, ini kebetulan garis reference plan-nya sejauh 3 meter berada di kiri as ya. Nah, untuk membuatnya di kanan as, silakan teman-teman pencet tombol spasi 1 kali ya. Kemudian klik, tekan escape untuk menonaktifkan perintah. Ya. Kemudian berikutnya adalah membuat balok ya. Balok dari kolom ke ujung sini ya. Saya bikin baloknya dulu. Ya. Klik kanan, kemudian create similar. Ya. Nah, elevasinya mungkin perlu diturunkan ya teman-teman ya. Di sini topnya, ini ada topnya ya. Masih aktif dari sebelumnya. Ini saya turunkan misalkan 250 ya. Kemudian klik apply. 250 atau 0 ya. Ya, teman-teman ya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Lantai 2. Oh, 0 saja teman-teman ya. 0 saja ya. Kita bikin balok di level elevasi 0 ya. Di lantai 2 ya. Ini saya nolkan saja. Ya. Kemudian klik ya. Kemudian klik ya. Tekan escape, kemudian klik lagi di sini sampai garis reference plan sejauh 3 meter. Kemudian klik lagi.
tekan escape, tekan escape 2 kali, jadinya nonaktif perintah. Ini klik kanan lagi, create similar, ya. Kemudian klik ya. Tekan escape. Kita lihat 3D-nya teman-teman sebentar ya. Nah, di sini sudah terbentuk balok cantilever untuk kanopi, ya. Saya balik lagi ke lantai 2, klik 2 kali denah lantai 2. Berikutnya saya membuat plat, ya. Plat untuk kanopi. Klik menu struktur, kemudian klik floor, ya. Pilih platnya, ya. Geser ke atas, ya. Saya akan menggunakan plat setebal 200, ya, 200 mili, ya. Setelah itu di sini ada modify tool, ya. Saya klik rectangle, kemudian saya klik di sini di tepi balok di ujung sebelah kanan, atau teman-teman bisa mulai dari mana saja, ya. Yang penting jadinya nanti segi 4, ya. Klik, ya. Kemudian geser ke bawah, ya. Kemudian klik, ya. Nah, plat ini saya akan jadikan rata bawah dari balok 2550, ya. Karena tebal platnya 20, maka topnya jadinya 300 minus, ya. Jadi di sini nilainya minus 300, teman-teman, ya. Jadi bottom beamnya, bottom baloknya, ya, itu kan minus 500 karena ini ketinggian baloknya 500. Kemudian dari minus 500 naik plat setebal 20. Jadi sisanya 30, ya. Minus 300. Jadi silakan teman-teman ikutin ini, masukkan nilainya minus 300. Kemudian klik OK, ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terbentuk platnya. Geser, ya, pakai pan, ya, zoom, ya, tombol scroll tengah ditahan, kemudian geser mouse-nya untuk menggerakkan tampilan layar. Ya, klik ini slap direction-nya, ya. Span direction-nya saya delete saja. Saya anggap tidak perlu. Kemudian ini saya klik garis potongnya, kemudian geser. Kalau teman-teman belum punya garis potong, ya, silahkan bikin melalui menu Quick Access Toolbar. Kemudian klik di area sini, tarik ke kanan, atau melalui menu View, ya. Kemudian klik Section, kemudian klik di sini. Kemudian geser ke kanan, kemudian klik. Geser jangkauan pandangnya, tekan Escape. Ya. Di sini klik 2 kali untuk melihat tampilan kanopinya dari tampak potongannya. Nah, di sini kita lihat bahwa plat di sini berada di bawah, di level bawah. Artinya ini adalah baloknya. Nah, berikutnya saya akan memotong balok ini, ya, menjadi mengecil. Karena udah ada platnya, kalau kita lihat 3D-nya, teman-teman, platnya sudah jadi seperti ini, ya, teman-teman, ya. Untuk menggeser 3D, ya, tampilan 3D, silahkan tekan tombol Shift, kemudian secara bersamaan tekan tombol tengah, scroll mouse, baru digeser-geser, ya. Nah, untuk center rotasinya, silahkan klik objeknya, ya, baru tahan Shift, sambil tekan tombol tengah, geser. Dia akan menjadi center rotation terhadap objek yang diseleksi. Ya, tekan Escape untuk menonaktifkan perintah. Kita lihat 3D-nya tampak seperti ini. Ya. Berikutnya, saya akan memotong balok ini menjadi mengecil di ujungnya. Ya, karena kita di sini fokus materi kita, pembicaraan kita adalah membuat balok mengecil di ujungnya. Klik lantai 2, kemudian saya geser, ya,
klik, tahan, kemudian geser potongannya di sini. Ya, tekan escape untuk menonaktifkan seleksi, kemudian klik garisnya, klik kanan, go to view. Ya, go to view. Setelah itu, kemudian masuk ke menu struktur. Baru di sini ada opening by face. Silakan teman-teman ikutin, klik opening by face, arahkan ke penampang balok. Setelah muncul garis warna hijau, ya, itu artinya penampangnya sudah terseleksi, ya, tersorot ya. Kemudian klik, ya. Setelah itu di sini di panel modify ada toolbar ya untuk membuat garis ya, untuk membentuk potongannya. Klik ya di sini, klik, klik sampai sini ya, sampai kolom ini batas kolom ya. Klik, kemudian klik ya. Tekan escape, tekan escape sekali lagi, baru klik finish edit mode. Nah, di sini muncul warning opening partially cuts it host. Ini nggak masalah ya teman-teman ya. Dia memotong host atau memotong baloknya. Ya. Kita lihat 3D-nya lagi teman-teman. Nah, di sini balok sudah terpotong. Untuk mempertipis tampilan analyticalnya, silakan klik thin line ya di quick access toolbar atau di menu view. Di sini ada toolbar thin line. Silakan diklik supaya tidak terlalu mengganggu. Maaf teman-teman, ini flash player-nya sering muncul ya. Saya close dulu thin line. Nah, di sini sudah terbentuk. Nah, teman-teman bisa mengulangi ya, klik lantai 2, mengulangi langkah yang sama. Saya geser ke sini ya, teman-teman ya. Potongannya saya geser, kemudian klik 2 kali ya. Kemudian masuk ke menu struktur opening by face ya. Sorot lagi sampai muncul kotak warna hijau, kemudian diklik. Setelah itu baru bikin garisnya. Klik ya. Kemudian klik ya. Klik, klik ya. Sorry teman-teman, ini kurang sampai ya. Nah, kira-kira saya ulangi ya. Klik di sini di kolom ya, di batas kolom. Nah, di sini ini belum nyambung, teman-teman perlu di fillet atau ditarik garisnya sampai muncul snap endpoint, kemudian lepas ya. Atau teman-teman bisa tekan tombol ya. Sorry teman-teman, flash player-nya muncul mulu karena saya nyorotnya terlalu lama. Klik ya, kemudian klik, klik ya. Jadi tombol trim ya. Setelah itu klik finish edit mode. Jadi ini mengulangi langkah sebelumnya ya. Kalau kita lihat 3D-nya akan seperti ini ya. Berikutnya tinggal satu lagi. Silakan lakukan yang sama. Atau ya, teman-teman bisa mengcopy ya opening face dari balok yang ini, kemudian di copy ke sini, kemudian di copy ke sini. Saya asumsikan ya, ini saya delete dulu opening by face-nya. Saya klik di sini, ya di sini saya seleksi, ya filter, di sini ada opening cut, ya saya seleksi ya opening cut-nya, kemudian saya delete. Nah di sini sudah terhapus ya. Kalau kita lihat 3D-nya, balok yang kedua kembali seperti semula. Padahal tadi sudah terpotong karena opening by face-nya dihapus.
Ya, sekarang saya akan mengcopy opening by face dari balok yang ini. Ya, saya geser potongannya, klik garis potongnya, kemudian go to view. Nah, di sini kita sorot bisa opening by face-nya. Ya, teman-teman bisa quick select, ya, mouse-nya filter. Ya, di sini pilih opening cut-nya, ya, opening by face-nya. Maka akan terseleksi atau disorot pelan-pelan, ya. Setelah muncul, baru diklik, ya. Setelah diklik, kembali ke denah lantai 2. Klik 2 kali, di sini masih aktif seleksinya ya. Ini masih tampak warna biru. Baru di copy. Klik copy, kemudian klik ya. Nah, di sini perhatikan teman-teman, kita hanya bisa menggeser ke kanan, sementara ke atas nggak bisa. Ini karena constraint-nya masih aktif. Ya. Matikan constraint-nya. Kemudian geser ke atas. Klik ya. Kemudian saya copy lagi. Ya, kalau lebih dari satu silakan teman-teman ikuti aktifkan tanda centang multiple. Harusnya tadi di langkah pertama kita aktifkan multiple ya, supaya bisa mengcopy lebih dari satu. Karena ini tinggal satu, ya udah mau diaktifkan atau enggak itu sama saja. Nah, kita matikan constraint-nya. Klik, geser ke atas, kemudian klik. Tekan escape 2 kali untuk menonaktifkan perintah. Sekarang kita lihat 3D-nya teman-teman. Nah, di sini sudah terpotong baloknya. Jadi, baloknya di ujung mengecil sesuai dengan ketebalan platnya. Nah, jadi cara untuk membuat balok mengecil di ujungnya di Revit itu seperti yang sudah kita praktekkan. Jadi cukup mudah teman-teman ya untuk membuat balok mengecil di ujungnya. Ini sering terjadi ya teman-teman ya, di mana kita sering membuat balok mengecil. Nah, kemudian di denahnya, ya teman-teman silakan klik denahnya 2 kali. Di sini masih tampak bahwa teksnya adalah 2550. Padahal mengecil menjadi 20 ya, setebal platnya. Berarti di sini saya seleksi baloknya, kemudian ya, seleksi baloknya. Di sini belum terseleksi baloknya, tapi yang terseleksi adalah struktural openingnya. Ya, struktural openingnya. Jadi kalau seumpama yang terseleksi struktural openingnya, ya, yang tersorot silakan tekan tombol tab, ya. Setelah tersorot baloknya baru klik, ya. Jadi ini sudah terseleksi baloknya. Kemudian di propertinya silakan teman-teman duplicate, edit type, kemudian duplicate. Nah, di sini silakan teman-teman kasih tanda strip 200 ya. Artinya balok mengecil 2550 mengecil di ujungnya menjadi 200 ya. Dan klik OK. Kemudian klik OK. Oke ya. Jadi ini sudah berubah namanya. Kemudian di menu modify silakan match type properties ya. Saya cancel dulu save-nya, kemudian klik, kemudian klik ya, kemudian klik lagi ya. Kita lihat 3D-nya. Nah, jadi di tampak 3D balok yang mengecil, di denah penamaannya juga harus mengecil ya, teman-teman ya. Jadi cukup mudah teman-teman ya. Silakan teman-teman praktekkan. Kalau belum punya filenya silakan download di latihan-latihan sebelumnya ya. Karena ini file latihannya masih menggunakan file latihan yang ke-33 atau 34 ya di bagian deskripsi. Nah,
Mungkin itu dulu sesi kali ini teman-teman. Jangan lupa subscribe supaya teman-teman belajar Revit dari channel Revit ID selalu mendapatkan notifikasi updatean kontennya. Jangan lupa jika channel ini dirasa bermanfaat buat teman-teman, bantu share supaya teman-teman lainnya bisa ikut belajar dan mendapatkan manfaatnya dari channel Revit ID ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.